Terusan Kra, yang sering disebut sebagai alternatif strategis untuk Selat Malaka, adalah sebuah proyek ambisius yang dapat mengubah peta perdagangan dunia. Terletak di Thailand Selatan, terusan ini dirancang untuk mempersingkat rute pengiriman barang antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Proyek ini tidak hanya menjanjikan efisiensi logistik, tetapi juga dampak besar terhadap ekonomi regional dan global. Dalam artikel ini, kita akan membahas sejarah, rencana, tantangan, dan dampak terusan Kra, khususnya bagi Indonesia. Ide pembangunan terusan Kra sudah muncul sejak abad ke-17, ketika Raja Narai dari Thailand mengajukan gagasan tersebut. Namun, keterbatasan teknologi dan biaya yang tinggi membuat proyek ini sulit diwujudkan. Pada abad ke-19, Inggris dan Prancis juga tertarik pada proyek ini karena potensi strategisnya. Hingga kini, gagasan pembangunan terusan Kra terus menjadi perdebatan, terutama karena besarnya investasi dan dampak geopolitik yang ditimbulkannya. Terusan ini direncanakan memiliki panjang sekitar 100 km, yang akan memotong tanah genting Kra di Thailand Selatan. Proyek ini diperkirakan membutuhkan investasi sebesar 28 miliar dolar hingga 50 miliar dolar. Dengan terusan ini, kapal-kapal besar tidak perlu lagi melewati Selat Malaka, yang sering dianggap sebagai jalur yang sempit dan rawan macet. Waktu tempuh pengiriman barang juga bisa dipangkas hingga 2 hingga 3 hari. Pembangunan terusan Kra berpotensi mengalihkan sekitar 30 hingga 50% lalu lintas perdagangan dari Selat Malaka, yang saat ini menjadi salah satu jalur tersibuk di dunia. Dengan waktu tempuh yang lebih singkat, biaya bahan bakar dan operasional kapal dapat berkurang secara signifikan. Namun, proyek ini juga menimbulkan kekhawatiran bagi Singapura, yang selama ini menjadi pusat logistik utama di Asia Tenggara. Jika terusan ini terwujud, aktivitas pelabuhan di Singapura kemungkinan besar akan mengalami penurunan signifikan. Di sisi lain, Thailand akan mendapatkan keuntungan besar dari pendapatan terusan dan investasi infrastruktur di sekitar kawasan tersebut. Meskipun menjanjikan, pembangunan terusan Kra menghadapi berbagai tantangan. Biaya pembangunan yang sangat besar menjadi salah satu kendala utama. Thailand membutuhkan mitra investasi, termasuk dari negara-negara besar seperti Tiongkok atau Jepang. Selain itu, proyek ini dapat memicu ketegangan geopolitik, terutama dari negara-negara yang merasa dirugikan, seperti Singapura dan Australia. Dampak lingkungan juga menjadi perhatian, mengingat pembangunan terusan ini berisiko merusak ekosistem laut dan darat di Thailand Selatan. Selain itu, seperti Selat Malaka, terusan Kra juga berpotensi menjadi target pembajakan atau konflik militer. Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki kepentingan besar terhadap perubahan jalur perdagangan global. Dengan adanya terusan Kra, lalu lintas kapal yang melewati Selat Malaka diperkirakan akan menurun. Hal ini dapat mengurangi potensi pendapatan Indonesia dari pelayaran internasional di wilayah tersebut. Namun, di sisi lain, Indonesia memiliki peluang besar untuk meningkatkan daya saingnya di bidang logistik dan perdagangan. Indonesia dapat memanfaatkan terusan Kra dengan mengembangkan pelabuhan-pelabuhan di wilayah barat seperti Sumatera. Pelabuhan Kuala Tanjung, misalnya, dapat menjadi hub logistik baru yang melayani kapal-kapal yang keluar dari terusan Kra. Selain itu, rute yang lebih pendek melalui terusan Kra dapat menurunkan biaya pengiriman ekspor dan impor Indonesia, terutama untuk barang-barang dari dan ke Tiongkok, Jepang, dan Amerika Serikat. Namun, untuk memanfaatkan peluang ini, Indonesia harus mempercepat pembangunan pelabuhan dan konektivitas transportasi di wilayah barat. Perubahan jalur perdagangan yang diakibatkan oleh terusan Kra juga memiliki dampak signifikan terhadap peran geopolitik Indonesia. Dengan adanya perubahan peta perdagangan, Indonesia harus memperkuat diplomasi dan kerja sama regional agar tetap menjadi pemain utama di Asia Tenggara. Selain itu, Indonesia harus meningkatkan pengawasan dan keamanan di perairannya untuk mengantisipasi perubahan jalur perdagangan. Singapura, sebagai salah satu pelabuhan tersibuk di dunia, diprediksi akan mengalami penurunan signifikan dalam aktivitas pelabuhannya. Hal ini karena banyak kapal akan memilih rute yang lebih pendek melalui terusan Kra. Selain itu, Australia, yang bergantung pada Selat Malaka untuk ekspor komoditasnya, juga harus menyesuaikan strategi logistiknya. Perubahan ini akan menantang kedua negara untuk mencari cara agar tetap relevan dalam peta perdagangan global yang baru. Bagi Indonesia, terusan Kra adalah tantangan sekaligus peluang. Dengan strategi yang tepat, Indonesia dapat memanfaatkan perubahan ini untuk meningkatkan daya saingnya di pasar global. Namun, keberhasilan ini membutuhkan investasi besar,
kerjasama regional, dan penguatan infrastruktur. Oleh karena itu, Indonesia harus bersiap menghadapi era baru perdagangan dunia yang dipicu oleh terusan kera. Selain sektor logistik, sektor industri dalam negeri juga harus dipersiapkan agar dapat mengambil keuntungan dari efisiensi biaya transportasi yang ditawarkan oleh terusan kera. Dengan biaya logistik yang lebih rendah, industri manufaktur dan ekspor Indonesia dapat lebih kompetitif di pasar global. Pemerintah harus mendorong kebijakan yang mendukung investasi di sektor industri, serta memberikan insentif bagi pelaku usaha yang ingin memanfaatkan peluang dari perubahan jalur perdagangan ini. Di sisi lain, ada risiko bahwa beberapa wilayah di Indonesia akan mengalami penurunan aktivitas ekonomi akibat berkurangnya lalu lintas kapal di Selat Malaka. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan diversifikasi ekonomi di daerah-daerah yang bergantung pada perdagangan maritim agar tidak terlalu terdampak oleh perubahan ini. Pengembangan sektor pariwisata, perikanan, dan industri berbasis maritim dapat menjadi alternatif untuk menjaga stabilitas ekonomi regional. Dari perspektif geopolitik, Indonesia harus lebih aktif dalam menjaga stabilitas kawasan dan memastikan bahwa perannya dalam perdagangan global tetap kuat. Diplomasi maritim menjadi kunci dalam menghadapi dampak geopolitik dari terusan kera. Dengan memperkuat hubungan dengan Thailand, Tiongkok, Jepang, dan negara-negara lain yang terlibat dalam proyek ini, Indonesia dapat memastikan bahwa kepentingannya tetap diperhitungkan dalam pergeseran perdagangan internasional. Selain itu, Indonesia harus meningkatkan pengawasan dan keamanan di perairan nasionalnya. Dengan berkurangnya lalu lintas di Selat Malaka, kemungkinan adanya pergeseran aktivitas ilegal ke wilayah perairan Indonesia harus diantisipasi. Penguatan Angkatan Laut dan patroli maritim akan sangat penting dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Dampak lingkungan dari proyek terusan kera juga perlu mendapat perhatian. Sebagai negara dengan kekayaan biodiversitas yang tinggi, Indonesia harus memastikan bahwa perubahan jalur perdagangan ini tidak memberikan dampak negatif terhadap ekosistem lautnya. Kerjasama dengan organisasi lingkungan internasional dan penerapan regulasi yang ketat dalam pelayaran dapat membantu meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Pada akhirnya, keberhasilan Indonesia dalam menghadapi perubahan akibat terusan kera sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, kebijakan ekonomi, dan strategi diplomasi yang diterapkan. Jika Indonesia dapat beradaptasi dengan baik, perubahan ini dapat menjadi peluang besar untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan memperkuat posisinya di panggung perdagangan global. Kesimpulannya, terusan kera merupakan proyek yang berpotensi mengubah peta perdagangan dunia dan membawa dampak besar bagi berbagai negara, termasuk Indonesia. Meskipun ada tantangan yang harus dihadapi, terdapat pula peluang yang dapat dimanfaatkan dengan strategi yang tepat. Oleh karena itu, Indonesia harus mengambil langkah-langkah proaktif dalam memperkuat infrastruktur, meningkatkan kerjasama regional, dan memastikan keamanan serta keberlanjutan lingkungan agar tetap kompetitif dalam dinamika perdagangan global yang terus berkembang. Dengan persiapan yang matang dan kebijakan yang tepat, Indonesia tidak hanya dapat bertahan dalam perubahan ini, tetapi juga mampu berkembang dan memanfaatkan peluang baru yang ditawarkan oleh hadirnya terusan kera.